Sebelum berdirinya PSSI, di Indonesia sudah ada Netherlands Indies Football Bond atau yang disingkat NIVB, sebuah organisasi sepak bola yang didirikan oleh perkumpulan pada masa pemerintah Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kuliah Teknokrat. Apa kabar semuanya, para mahasiswa dan mahasiswi? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Perkenalkan, nama saya Reza Adi Nugroho, dosen mata kuliah dasar-dasar sepak bola. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah sepak bola nasional beserta organisasinya. Baik, mari kita mulai. Sejarah sepak bola nasional. Sejarah perkembangan sepak bola di Indonesia tidak lepas dari peran bangsa lain yang sudah melakukan penjajahan atau perdagangan di wilayah Indonesia. Pada abad ke-19, sepak bola telah menyebar di Hindia Belanda, terutama daerah dekat pelabuhan, seperti klub tertua di Jakarta yang bernama Rood Wit atau Merah Putih, yang berdiri pada tahun 1893. Di Surabaya, tahun 1902, oleh Muhammad Zain mendirikan klub dengan nama PS Pasar Keling. Setelah itu, banyak bermunculan klub-klub sepak bola tidak hanya di kota-kota besar, tapi sampai ke daerah pedalaman. Pada tahun 1915, telah terdapat banyak klub atau perkumpulan sepak bola yang berdiri dan didirikan oleh warga Tionghoa. Bahkan di tahun 1920 terdapat klub seperti UMS Jakarta dan Surabaya yang telah menjadi klub terhebat dalam persepakbolaan Hindia Belanda. Nama Indonesia pada saat zaman dulu. Sebelum berdirinya PSSI, di Indonesia sudah ada Netherlands Indies Football Bond atau yang disingkat NIVB, sebuah organisasi sepak bola yang didirikan oleh perkumpulan pada masa pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1927, NIVB berganti nama menjadi Netherlands Indies Football Unie atau NIVU. Organisasi tersebut yang hanya untuk orang-orang Belanda saja, pemain pribumi, walaupun memiliki potensial, tidak dapat memperkuat tim tersebut. Bersama berkembangnya dengan semangat kebangsaan yang ditiupkan, berdirilah bon-bon atau tim pribumi sebagai saingan dari tim-tim Belanda. Semakin lama, semakin menekan masyarakat pribumi, bon-bon tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada Persis Solo yang berdiri pada tahun 1923. Kemudian ada PPSM di Magelang yang berdiri pada tahun 1925. Yang ketiga, PSIM di Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1926. Yang keempat, ada Persebaya yang di kota yaitu di Surabaya berdiri pada tahun 1927. Kemudian yang kelima ada Persija di Jakarta berdiri pada tahun 1928. Kemudian berikutnya ada Persib di Bandung berdiri pada tahun 1928 dan yang terakhir PSM di Madiun berdiri pada tahun 1929 dan kota-kota lainnya menyusul di Pulau Jawa. Dengan berdirinya bon-bon atau tim tersebut, kompetisi semakin teratur sehingga memacu peningkatan prestasi kepada pemain pribumi. Atas inisiatif bon atau tim yang ada di Yogyakarta, PSIM, yang dipelopori oleh Daslam, Abdul Hamid dan kawan-kawan bermaksud mengadakan pertemuan bertujuan untuk membentuk induk organisasi sepak bola nasional untuk menandingi NIVB milik Belanda. Realisasinya, pembentukan induk tersebut dapat dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 19 April
tahun 1930 di Gedung Pertemuan Hande Proyo di Yogyakarta. Berdirinya induk organisasi ini dihadiri oleh 6 utusan BON atau 6 utusan tim, yaitu Surabaya, Solo, Magelang, Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta sebagai tuan rumahnya. Dalam pertemuan ini diusulkan 3 nama, yaitu yang pertama INVB, Indonesia Netherlands Football Bond. Kemudian yang kedua ada PVBI atau Persatuan Football Indonesia. Yang ketiga adalah PSSI, yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Akhirnya diputuskan nama PSSI atau usulan dari Persis Solo. Adapun susunan pengurusnya yaitu sebagai ketua ada Insinyur Suratin S, kemudian sekretaris ada M. Amir Noto Pratomo, kemudian ada bendahara ada Abdul Hamid. Lahirnya PSSI tidak terlepas dari situasi yang sedang berkobar rasa kebangsaan yang dipelopori oleh kaum penggerakan dan puncaknya pada saat Sumpah Pemuda. Maka tidak heran banyak tokoh-tokoh pergerakan yang ikut terjun membimbing bon-bon atau tim-tim sepak bola Indonesia seperti Husni Tamrin, Dr. Sutomo, Dr. Rajiman, Mr. Wongsonegoro, Mr. Samsudin, Otto Iskandar Dinata, dan lain-lain. Yang perlu dicatat dalam perjalanan sejarah sepak bola Indonesia adalah pernah terjadinya perselisihan antara PSSI dan NIVU untuk memutuskan siapa yang berhak mengikuti pertandingan Piala Dunia di Prancis. Pada waktu itu, Suratin S menginginkan pertandingan antara PSSI melawan NIVB. Akan tetapi, FIFA langsung mengakui Badan Kerjasama PSSI dan NIVU. Sehingga nama yang dibawa ke Prancis bukanlah Indonesia, melainkan Hindia Belanda. Dalam sejarah sepak bola Indonesia, juga terdapat tokoh yang menjadi sosok penting di balik hadirnya PSSI, yaitu Suratin S. Beliau berkeinginan untuk mewujudkan Sumpah Pemuda, sebagaimana yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928. Menurut beliau, sepak bola adalah cara yang sangat tepat meningkatkan semangat rasa nasionalisme pemuda untuk melawan penjajahan Belanda pada masa itu. Kemudian kita masuk ke jenjang organisasi. Sepak bola merupakan olahraga yang mendunia, yang memiliki jenjang organisasi yang ditata rapi di hampir semua negara. Bahkan pengendali persepakbolaan dunia adalah FIFA. FIFA mengelola persepakbolaan dunia menjadi 6 kawasan atau konferensi. Yang pertama ada Konfederasi Amerika Tengah atau Utara. Yang kedua Konfederasi Amerika Selatan. Yang ketiga Konfederasi Afrika. Yang keempat Konfederasi Eropa. Yang kelima Konfederasi Asia. Dan yang terakhir yang keenam adalah Konfederasi Australia atau Oceania. Negara Indonesia menjadi anggota FIFA yang tercatat di Konfederasi Asia atau yang disingkat AFC. Masing-masing konfederasi berhak mengatur dan menetapkan tatanan organisasi sepak bola sesuai dengan kondisi dan sumber daya masing-masing. Lanjut, organisasi pembinaan PSSI. Usaha pembinaan PSSI memiliki 4 jenjang pembinaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, yaitu yang pertama ada timnas di bawah usia 16 tahun. Di sini untuk pria dan wanita. Kemudian ada yang kedua timnas di bawah usia 19 tahun, sama untuk pria dan wanita. Kemudian yang ketiga ada timnas di bawah usia 23 tahun, ini untuk pria dan wanita juga. Dan yang keempat ada timnas senior. Dan ini juga termasuk untuk pria dan wanita. Untuk mencapai target sasaran dan pembentukan tim di atas, maka PSSI mengadakan roda kompetisi secara kontinu di bawah seluruh tanah air. Kompetisi itu adalah kompetisi usia 15 tahun, kemudian kompetisi Piala
Suratin. Dan yang ketiga adalah kompetisi Piala Liga Indonesia. Pembentukan timnas berdasarkan jenjang tersebut dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh PSSI, yaitu pada event regional dan internasional. Dalam perkembangannya, PSSI sudah memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri, diantaranya dengan menyelenggarakan Liga 1, Liga 2 untuk pemain non-amatir, serta untuk Liga 3 untuk pemain amatir. Event-event regional dan internasional antara lain tingkat regional, yaitu yang pertama kejuaraan Asia kelompok umur 16 tahun, yaitu sebuah kompetisi sepak bola yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Kompetisi ini digelar setiap 2 tahun bagi tim-tim U16 di Asia. Kompetisi ini sekaligus sebagai kualifikasi untuk Piala Dunia U17 FIFA. 4 negara terbaik dari setiap edisi akan bertanding dalam kejuaraan Piala Dunia umur 17 tahun. Kemudian yang kedua, kejuaraan SEA Games. Pagelaran 2 tahun 1 kali ini yang dilaksanakan oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Meliputi yang pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kemudian yang ketiga ada kejuaraan Asian Games. Kejuaraan Asian Games adalah ajang multi olahraga yang diselenggarakan setiap 4 tahun 1 kali dengan atlet-atlet di seluruh Asia dan diselenggarakan oleh Dewan Olimpiade Asia. Kemudian tingkat internasional. Yang pertama ada World Youth FIFA Championship 20 tahun atau U20 tahun. Piala Dunia U20 tahun FIFA adalah kejuaraan dunia sepak bola 2 tahunan untuk pemain pria di bawah usia 20 tahun yang diselenggarakan oleh FIFA. Kemudian yang kedua, kejuaraan Olimpiade. Kejuaraan Olimpiade adalah ajang olahraga internasional 4 tahunan yang mempertandingkan cabang-cabang olahraga musim panas atau musim dingin serta diikuti oleh ribuan atlet yang berkompetisi dalam berbagai pertandingan olahraga termasuk pertandingan sepak bola. Olimpiade merupakan kompetisi olahraga terbesar dan terkemuka di dunia dengan lebih dari 200 negara yang ikut berpartisipasi. Yang ketiga, kejuaraan FIFA World Cup. Piala Dunia adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional. FIFA World Cup diikuti 32 negara yang sudah lolos dari tahap kualifikasi dari setiap konfederasinya. Baik, cukup dari saya yang membahas tentang sejarah sepak bola nasional beserta organisasinya pada mata kuliah dasar-dasar sepak bola. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Kuliah Teknokrat. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.